ketemu lagi kita. Oke. Nah, kali ini kita akan coba membahas soal-soal yang sering muncul pada ulangan ya atau tes mengenai garis dan sudut. Oke, kita lihat ya. Misalnya nomor 1. Kita punya gambar seperti ini ya. Diingat-ingat lagi, ini apa ya? Berarti ini adalah hubungan garis yang saling berpelurus atau bersuplemen, ya kan? Karena ABC ini garis lurus ya, dipotong oleh garis BD. Nah, terbentuklah dua sudut 7x dan 5x. Nah, berarti yang ditanya adalah besar sudut ABD. Berarti yang ini yang ditanya nih, udah kan? Nah, kita tinggal cari x-nya dulu. Oke, berarti kemarin kalau berpelurus itu kan jika dijumlah mereka totalnya 180 derajat ya. Jadi dua sudut ini kalau kita jumlah hasilnya 180 derajat. Berarti 7x ditambah 5x itu sama dengan 180 derajat. Oke, maka 7x tambah 5x derajat ya. Berarti 12x derajat itu sama dengan 180 derajat. Berarti x-nya itu sama dengan 180 dibagi 12 sama dengan 15 nilai x-nya itu sama dengan 15 derajat. Nah, setelah dapat x-nya, kita tinggal lihat dia tanyanya sudut ABD, berarti yang 7x, ya kan? Berarti 7x kita tinggal kalikan dengan nilai x-nya ya. Maka 7 dikali 15. Berarti hasilnya sama dengan 105 derajat. Yang ini ya. Oke. Bisa dong, gampang ya. Oke, berikut. Kita punya soal nomor 2. Ya. Perhatikan gambar. Oke, ini gambarnya ada dua garis paralel dipotong oleh satu garis lainnya. Yang ditanya berapa nilai Y. Oke, kita punya clue kita adalah sudut 102, ya kan? Nah, ini 102 nih. Ini 102 tumpul ya. Berarti kita tinggal cari yang ditanyakan 3Y yang ini nih. Nah, berarti dia sama dengan sudut yang ini dong. Sudut lancipnya, ya kan? Sehadap nih. Ya. Nah, berarti di sini juga 3Y. Oke. Nah, 3Y dengan 102 ini itu 180 derajat, benar nggak? Berarti kalau kita tulis 3Y ditambah 102 derajat itu sama dengan 180 derajat. Berarti kita bisa pindah ruas ya. Ya. Berarti 3Y sama dengan 180 derajat dikurang 102 derajat. Berarti 3Y ya. Ini sama dengan 180 dikurang 102 berarti 78 derajat. Ini masih 3Y nih. Yang ditanya adalah nilai Y. Berarti Y sama dengan 78 dibagi 3. Maka hasilnya Y-nya di sini adalah 26 derajat. Oke, gampang ya. Good. Lanjut. Kita coba lagi soal nomor 3.
Oke, soal nomor 3 ya. Kita lihat gambarnya seperti ini. Yang ditanyakan adalah besar pelurus sudut SQR. Nah, pelurusnya ya. Ingat, kalau dia bilangnya ada pelurus, berarti yang ditanya bukan sudut SQR-nya, melainkan sudut yang lainnya itu. Ya, sekarang kita lihat. SQR, nah ini dong, 4x tambah 9. Yang dia minta pelurus sudut SQR, berarti yang dia tanya sudut ini malah. Ini berapa? Oke ya, hati-hati kalimat soal. Oke, kita hitung dulu. Ini sudut berpelurus. Ya. Maka dua sudut ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Oke, kita tulis. Berarti 5x ditambah 4x tambah 9 sama dengan 180 derajat ya. Oke. Nah, di sini 5x tambah 4x berarti 9x itu sama dengan pindah ruas ya. Nah, kalau yang masih bingung tentang pindah ruas, ini namanya persamaan linear satu variabel. Bisa dilihat di video kita yang membahas tentang ini ya, persamaan linear satu variabel. Berarti ini 180 dikurangi 9. Oh, kalau pindah ruas tanda berubah ya, dari positif dia jadi negatif. Maka 9x itu sama dengan 171 ya. Oke. Nah, maka x-nya sama dengan berarti 171 dibagi 9. Hasilnya x-nya ini adalah 19 derajat. Oke, kita udah dapat ya. X-nya 19 derajat. Berarti untuk dapatkan nilai PQS atau pelurusnya SQR ini kan dia 5x. Berarti kita tinggal 5 dikali x-nya 19 derajat. Berarti kita dapat hasilnya itu sama dengan 95 derajat. Berarti jawabannya yang C. Kita dong ya. Oke. Lanjut. Soal nomor 4. Kita lihat. Ada gambarnya seperti ini. Kelihatannya rumit ya. Nah, tapi kita lihat dulu clue-nya nih. Besar sudut nomor 1. Nah, sudut nomor 1 ini ya. Kita tulis dulu, ini 95. Oke. Lalu nomor 2 yang ini 110. Yang dia tanya adalah besar sudut nomor 3. Ini berapa? Oke. Kita bisa lihat dari sifat-sifat sudut ya. Nah, kita bisa tahu sudut yang sama tuh yang mana saja sih. Oke. Nah, karena yang ditanya 3, berarti kita fokus di area yang sekitar sudut 3 ini ya. Berarti kita punya sudut 5 dan sudut 6. Tergantung dari clue-nya ini nih. Oke. Nah, pertama kita bisa tahu sudut 5. Sudut 5 ini pasti sama dengan sudut 1. Kenapa? Karena dia berseberangan dalam. Nih. Berarti sudut 5 itu sama dengan sudut 1. Apa dia? Berseberangan dalam. Ingat ya, berseberangan dalam. Nah, berarti kalau di sudut satunya itu 95, maka sudut 5 ini juga nilainya 95. Tuh. Sekarang kita lihat sudut 6. Nih, sudut 6 yang ini ya. Kaitannya dengan sudut 2. Sudut 6 dan sudut 2 ini saling berpelurus. Oke. Ya kan? Dia garis lurus kan dasarnya. Berarti untuk menghitung sudut 6 itu tinggal sudut 6 ya. Berarti 180 dikurangi 110. Berarti sudut 6 ini nilainya 70 derajat. Oke. Nah, 5 sama 6 udah diketahui apa kaitannya sama 3. Sekarang kita lihat
ya. Sudut 3, sudut 5, sudut 6 itu adalah sudut-sudut dari sebuah segitiga kalau kita lihat dari gambar. Betul nggak? Ya, segitiga kan? Terbentuk nih segitiganya. Ya. Berarti ketiga sudut ini kalau dijumlahkan itu sama dengan 180 derajat. Ya. Jadi untuk menghitung sudut 3 itu kita tinggal kurangi 180 derajat ya, dikurang sudut 5 dan sudut 6. Jadi sudut 5 nya 95 derajat ditambah sudut 6 nya 70 derajat, ya kan? Berarti sama dengan 180 derajat dikurangi 95 dikurangi 70 itu 165 ya. Oke, 165 ya. 165 berarti sama dengan sudut 3 itu nilainya hanya 15 derajat. Berarti yang B. Gitu teman-teman. Ya. Memang ini seperti puzzle ya. Jadi kita harus cari dulu sudut mana yang bisa kita temukan terlebih dahulu ya. Jadi nggak bisa langsung ke poin soalnya, tapi kita harus lihat sudut-sudut lain yang berkaitan. Itu caranya. Makanya karakteristik sudut harus benar-benar dipahami ya. Sip. Lanjut. Nah, lagi. Oke, kita punya 2 soal lagi ya. Kita punya gambar ini soal 5 ya. Yang ditanya sudut BCA, berarti yang ini. BCA, berarti sudut yang ini yang ditanya nih. Nah, ini berapa nilainya? Oke, sekarang kita lihat, kita punya clue sudut yang mana saja, ya kan? Terus ada bentuk apa di situ? Pertama, kita punya clue-nya ini sudut 112, ya kan? Nah, berarti sudut 112 ini kalau ditambahkan dengan sudut B berarti dia saling berpelurus. Betul kan? Maka untuk mengetahui sudut B, oke, saya di sini ya. Berarti sudut B itu adalah 180 derajat. Oke, dikurang 112. Berapa nih nilainya nih sudut B-nya? Itu berarti 68 ya. Oke, ini 68 nih. Nah, ini berarti 68 nih ya sudut B. Oke, kita udah tahu hasilnya 68. Nah, yang dia tanya sudut BCA. BCA yang atas. Lagi-lagi kita melihat ada segitiga di sini. Segitiga ABC. Betul nggak? Ya, berarti untuk mendapatkan sudut BCA itu kita tinggal mengurangi 180 dengan 2 sudut yang udah diketahui. Berarti sudut A-nya kita punya 42 dan sudut B-nya kita punya 68. Nah, berarti berapa derajat nih? Berarti sama dengan 180 dikurangi 110 ya, itu ya. Oke, ini 110. Maka sudut BCA-nya nilainya ini hanya 70 derajat. Yang A jawabannya. Tuh. Oke ya. Nah, satu soal lagi, terakhir gambar ini lagi nih. Ya. Kita punya soal seperti ini. Kita punya garis P dan Q dipotong oleh sebuah garis ya. Tidak ada namanya. Nah, clue-nya hanya satu ini nih. Ini sudutnya 74. Yang ditanya sudut P3. Berarti yang ditanya ini. Tuh, sekarang kita tinggal perhatikan 74 ini lancip atau tumpul ya. 74 pasti lancip dong, di bawah 90 ya. Nah, sementara P3-nya itu sudut
tumpul. Benar nggak? Ya, dari gambarnya aja udah kelihatan tuh. Berarti untuk mendapatkan sudut P3 ini, ya, sudut P3 itu sama dengan 180, ya, tinggal dikurang dengan 74. Berapa nih hasilnya? Apa ya hasilnya ya? Berarti ini hasilnya adalah 106. Gitu. Nah, ternyata nggak susah ya sudut ya, cuman gambarnya aja terlihat rumit. Sebetulnya dia tidak sulit sama sekali. Yang penting karakteristik sudut kita harus pahami. Ya, kalau masih lupa-lupa bisa lihat video-video sebelumnya yang membahas tentang karakteristik sudut ini ya. Ada kok di video kita. Thank you semuanya sudah menonton. Terima kasih. Bye-bye.